Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga mereka semua terbebas dari segala penderitaan. Semoga kita semua di sisa usia kita selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Jadilah bintang yang bersinar dalam kegelapan. Lihat bintang bersinar dalam kegelapan tanpa sedikit pun rasa takut. Semakin gelap ruang di sekitarnya, semakin kelihatan cahayanya. Dan memang untuk menguji seberapa kuat intensitas cahaya kita dibutuhkan kegelapan. Jadi kegelapan yang hadir dalam kehidupan itu hadir bukan kebetulan, tapi kegelapan itu justru untuk menguji seberapa kuat intensitas cahaya kita. Begitu berniat menjadi orang baik, pasti akan dihadirkan orang-orang yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan mereka-mereka yang disebut tidak baik oleh kita itu sebetulnya adalah jalan untuk mencapai kebaikan kita itu. Tapi mekanisme itu selama ini tidak dimengerti oleh kita. Dikiranya semesta itu kayak Doraemon. Kalau kita pengen jadi orang baik, besok-besok langsung baik begitu. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa proses. Begitu kita ingin jadi orang sabar, dihadirkanlah orang-orang yang tidak sabar. Begitu kita ingin menjadi orang yang lembut, dihadirkanlah amplas untuk melembutkan diri kita. Jadi selalu setiap kita menginginkan sesuatu akan dihadirkan yang berlawanan untuk mewujudkan sesuatu itu. Sedemikian panjang kehidupan kita, tapi kita tidak mengerti mekanisme semesta bekerja. Karena kita hidup dalam keadaan tidak sadar. Lalu ingin hidup itu seperti yang diinginkan oleh pikiran. Padahal yang diinginkan oleh pikiran belum tentu baik. Oleh karena itu, dengarkan yang diinginkan oleh kesadaran. Kalau yang diinginkan oleh kesadaran itu pasti baik. Tapi yang diinginkan oleh pikiran belum tentu baik. Itulah pentingnya agar pikiran selalu dikendalikan oleh kesadaran. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi hari baru. Untuk apa hari baru ini? Untuk kita belajar hal-hal baru. Makanya belajar itu jangan itu saja.
Sudah jelas yang kita pelajari itu tidak menolong kita, masih saja diagung-agungkan. Belajarlah sesuatu yang bisa menolong kita, mengubah kualitas hidup kita. Jangan belajar yang usang, yang sudah jelas tidak memiliki kemampuan menolong kita. Dalam hidup itu tidak ada pilihan yang salah. Yang ada adalah kesempatan untuk belajar hal baru. Orang yang takut mencoba akan terbebani seumur hidupnya oleh beban hidup. Oleh karena itu untuk mencapai kebebasan yang dibutuhkan cuma satu kok. Keberanian. Keberanian untuk mencoba. Mencoba apa? Mencoba hal baru. Bumi yang kita tempati ini tidak pernah diam di tempat yang sama. Bumi ini terbang sebetulnya. Bumi ini seperti pesawat. Dia berputar, berotasi, dia juga berevolusi. Bahkan yang disebut dengan titik center evolusinya namanya matahari pun tidak pernah berada di tempat yang sama. Karena sedemikian besarnya ruang kosong ini, maka seluruh benda-benda langit ini terbang entah mau kemana. Jadi kalau bumi saja tidak pernah di tempat yang sama, berarti kehidupan jangan berharap terus-menerus di tempat yang sama. Ikut terbang bersama terbangnya bumi ini. Ikut terbang bersama dinamika dari semesta ini. Itu sebabnya siang tidak pernah abadi. Malam juga tidak pernah abadi. Yang abadi adalah siang dan malam. Yang abadi itu perubahan. Kalau kita tidak siap mengikuti perubahan, berarti kita tidak siap menuju alam keabadian. Syarat untuk mencapai alam keabadian, tempat asal kita, tempat pulang kita, maka kita harus bisa mengikuti sarana yang mengantarkan kita menuju kepada keabadian itu. Dan itulah perubahan. Mereka yang senantiasa menolak perubahan, tidak mau ikut menari dengan perubahan, lihat hidupnya menderita. Dan semua penderitaan berasal dari penolakan. Penolakan terhadap segala hal yang tidak kita ingin. Padahal hidup isinya cuma dua, yang kita ingin dan yang tidak kita ingin. Itu hidup. Bahkan 10% hidup itu, ya, peristiwa yang ada dalam hidup itu cuma 10%. Dan 90% adalah respon kita terhadap semua peristiwa yang terjadi. Jadi kita ini bukan disibukkan oleh 10% selama ini. Disibukkan oleh 90%. Tidak ada masalah di luar kita. Semua masalah adalah respon kita, tanggapan kita terhadap masalah. Hilang uang bukan masalah. Tapi begitu respon kita terhadap hilang uang itu negatif, itu masalah. Anak nakal bukan masalah. Tapi respon kita terhadap anak yang nakal negatif, itu masalah. Makanya kalau kita belum bisa menjadi teladan dalam hidup, gak apa-apa. Setidak-tidak kita juga akan jadi pelajaran. Orang yang baik sudah jadi teladan bagi kita. Tapi orang yang jahat, dia juga jadi guru kita. Jadi pelajaran bagi kita. Terus apa masalahnya? Masalah kita adalah respon kita lagi terhadap situasi yang di luar. Karena kita masih menghakimi, masih sibuk memberi judul. Yang ini diberi judul musibah karena tidak diinginkan kehadirannya. Yang ini diberi judul berkah karena dia inginkan kehadirannya. Sibuk aja memberi judul. Sementara Allah cuma
diam dalam keheningan. Allah tuh hanya tersenyum dalam keheningan, menyaksikan perilaku kita. Kata Allah, kasihan ya kamu, sibuk sekali. Sibuk ngasih judul maksudnya. Yang ngasih judul kita, yang tidak suka terhadap judul itu kita sendiri. Padahal semua hal yang terjadi dalam hidup, kalau itu terjadi, tidak mungkin terjadi tanpa satu kekuatan di baliknya. Dan kalau kita menganggap peristiwa yang terjadi bukan karena kekuatan dia yang di belakangnya, itu sudah syirik, itu sudah musyrik. Menganggap ada kekuatan lain yang membuat itu terjadi. Bahkan lucunya kita ini luar biasa ya. Setan dan Allah saja dipertandingkan. Betul apa tidak? Jadi seakan-akan ada satu kekuatan lain yang di luar kekuatan Allah, yaitu kekuatan setan. Coba, banyakkan orang baik, orang yang tidak baik di semesta ini. Banyak yang tidak baik kan? Berarti kekuatan setan lebih dahsyat dong dari kekuatan Allah. Jadi siapa yang maha kuat? Setan apa Allah? Ngaji gitu aja udah pusing. Betul enggak? Karena kita memilih. Gak ngerti-ngerti menjalani kehidupan. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita masih diberi hari baru. Diberi kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Tidak ada pilihan yang salah dalam hidup. Yang adalah kesempatan untuk belajar hal baru. Jalani aja kehidupan. Jalani. Oleh karena itu, ya, suatu saat kita akan mengerti. Memang ya, bedanya pikiran dengan kesadaran itu begitu. Kalau kesadaran itu mengerti apa yang akan datang sehingga tidak menolak. Kalau pikiran itu apa yang sudah dimengerti oleh kesadaran dia terlambat mengerti. Akibatnya pikiran masih menolak. Nah, pikiran itu perlu bukti dulu. Setelah ada bukti baru bisa menerima kebenaran. Itu bedanya. Itu bedanya pikiran dan kesadaran. Ada deadlock. Ada perbedaan waktu. Jadi apa yang sudah dimengerti oleh kesadaran belum dimengerti oleh pikiran. Makanya kesadaran sudah menerima, pikiran masih menolak. Oleh karena itu maka segala cekcok, segala pertengkaran dalam hidup itu pasti bukan dari kesadaran. Itu dari pikiran gelap yang belum tercahayakan oleh cahaya ilahi. Orang yang baru kenal matahari itu satu, yang terbit di timur terbenam di barat, dan belum kenal matahari yang terbit di barat, yang disebut dengan matahari sejati. Makanya pikirannya gelap. Makanya pikiran gelap itu selalu memproduksi salah persepsi, salah interpretasi, salah proyeksi. Itu yang diproduksi oleh pikiran gelap. Oleh karena itu penting sekali kita untuk belajar menata diri. Karena hidup adalah perjalanan. Perjalanan untuk apa? Perjalanan untuk menemukan diri kita sendiri. Cukup menemukan? Tidak. Bahkan kita harus menjadi diri kita sendiri. Selama ini kita membiarkan diri kita menjadi lingkungan, menjadi orang lain. Dan kita lupa bahwa kita datang ke sini untuk menyelesaikan perjalanan kita agar kita menjadi diri sendiri. Agar kita bisa menemukan diri sendiri. Itulah hidup. Oleh karena itu mari kita bersyukur
Bahwa hari ini kita masih diberi waktu oleh Allah untuk melakukan perjalanan itu. Kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali proses belajar kita hari ini. Semoga kita bisa menerima semua bimbingan semesta yang akan dialirkan kepada kita. Dan ilmu yang akan kita terima hari ini menjadi syafaat buat kita dan bisa menyelamatkan kehidupan kita lahir dan batin. Oleh karenanya mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini menjadi perajin nasib sendiri. Sudah terbayang ya? Menjadi perajin nasib sendiri. Jadi yang akan kita ukir, yang akan kita pahat nasib kita. Mau seindah apa ukiran kita, mau seindah apa lukisan kita, mau seindah apa diri kita, nasib diri kita, yang mengukirnya adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu supaya tidak salah paham, saya akan jelaskan dulu seperti biasa. Perajin, berarti kata dasarnya rajin. Ini harus dijelaskan, karena kadang-kadang kita tuh abai terhadap bahasa. Padahal bahasa itu lambang dari kecerdasan suatu bangsa. Dalam bahasa itu terselip kecerdasan. Karena terselip kecerdasan, tangkap kecerdasannya. Karena tidak mungkin leluhur kita itu menciptakan kata-kata tanpa alasan. Karena kepribadian suatu bangsa dilihat dari bahasanya, dari alat komunikasinya. Dan bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tapi bahasa itu cerminan kecerdasan, cerminan peradaban yang sudah dicapai suatu bangsa. Rajin itu apa? Ya, rajin itu suka bekerja. Kalau suka bekerja, kita sebut rajin bekerja. Kalau suka belajar, disebut rajin belajar. Jadi rajin itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan terus menerus. Kalau tidak terus menerus, hanya sekali-kali, kan kita tidak bilang rajin. Nah ini yang akan kita pakai adalah kata rajin. Kita akan menjadi perajin bagi nasib kita sendiri kalau kita terus menerus secara dinamis mengukir nasib kita sendiri dengan cermat. Dan nanti kita akan melihat di akhir sesi dari kegiatan ceramah hari ini, apakah kita sudah termasuk perajin atau bukan. Dan kita bisa mengambil kesimpulan, oh pantas nasib saya seperti ini. Dan selama ini kita menganggap nasib kita seperti itu sebagai korban. Seakan-akan nasib kita itu seperti itu yang menentukan adalah Allah. Jadi Allah itu selama ini selalu menjadi kambing hitam atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Stop untuk memiliki sudut pandang yang semacam itu. Saya pernah menterapi seseorang. Dia itu penyakitnya stroke. Sebelum saya terapi penyakit stroke-nya, kemudian saya dialog dulu. Pertanyaan saya, kenapa Anda kok bisa mengalami penyakit seperti ini? Nah itu katanya, langsung menjawab, saya benci sekali sama Tuhan. Saya tidak terkejut ketika ada orang yang berbicara seperti itu. Dan saya juga tidak menghukumi dia. Oh begitu, ya udah, nggak apa-apa. Coba keluarkan unek-unekmu sama Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah marah
Tuhan tidak pernah menghukum. Bahkan sekarang saya bilang Tuhan sedang mendengarkan keluhanmu. Ayo keluarkan. Wah, ceritalah. Saya dari kecil sudah vegetarian. Saya dari kecil sudah makan sehat. Tetapi di usia saya yang masih muda ini, kenapa Tuhan kasih saya stroke? Wah, masalahnya sudah ketangkap sama saya. Tuhan kasih saya stroke. Jadi dia sedang menuduh Tuhan. Kalau Tuhan ngasih penyakit. Saya baca kitab suci, tidak ada pernyataan di kitab suci manapun yang mengatakan Allah memberi penyakit. Tapi Allah menyembuhkan penyakit, yes, itu ada. Faiza maridtu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Begitu besarnya cinta kasih Allah. Kalau kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Tapi sakitnya bukan kiriman dari Allah. Makanya kadang-kadang kita doa suka sembarangan. Semoga Allah mencabut kembali penyakitnya. Kata Allah, kapan saya nanam penyakit? Kalian kalau baca doa itu kadang-kadang ngikuti WA group. Doa yang kayak gitu diaminkan. Karena semua di grup itu gak sadar. Kecuali kalau ada saya di grup itu. Mungkin satu-satunya saya yang tidak mengaminkan itu. Karena saya mengerti. Allah tidak pernah ngasih penyakit. Penyakit itu buatan kita. Bahkan sekarang semua para neuroscientist sudah menemukan. Orang yang jiwanya tidak stabil. Orang yang jiwanya kotor. 50% jiwa itu berkontribusi terhadap penyakit fisik. Orang yang mentalnya tidak bagus, tidak stabil. Baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar. Terlalu banyak program yang salah di alam bawah sadarnya. Berkontribusi 25% terhadap penyakit fisik. Jadi tubuh fisik ini hanya katempuhan buntut maung. Orang yang kotor jiwanya, rusak mentalnya, berikutnya apa? Pasti hubungan sosial terganggu. Hubungan dengan pasangan tidak baik. Hubungan dengan anak tidak baik. Hubungan dengan kerabat tidak baik. Hubungan dengan tetangga tidak baik. Itu dampak berikutnya. Nah kalau hubungan sosial tidak baik, itu kontribusi 15%. Bayangkan kalau jiwa sakit, pikiran sakit, hubungan sosial terganggu, sudah 90% tubuh fisik ini akan sakit. Apa kabar makan sehat? Apa kabar olahraga? Itu kontribusi cuma 10%. Itu hasil riset. Kembali kepada dialog saya dengan pasien tadi. Jadi dia bilang, saya sudah makan sehat, saya sudah vegetarian dari kecil, tapi Tuhan kasih saya sakit. Masalahnya langsung ketangkap oleh saya. Jadi dia menuduh Tuhan sebagai sumber penyakit. Bagaimana cara saya menyembuhkannya? Membantunya. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Bagaimana cara saya membantu? Saya tanya lagi. Sudah berobat kemana saja? Saya sudah berobat dalam negeri, saya sudah berobat ke luar negeri, ke negara mana saja. Dia sebut negara A, B, C, D. Sudah habis uang berapa banyak? Miliaran uang saya habiskan. Saya bilang, mau menghabiskan uang berapa triliun pun kamu gak akan sakit, gak akan sehat. Sepanjang tuduhanmu itu tidak kamu cabut kepada Allah. Allah sebagai sumber kesehatan, tapi Allah tuduh sebagai sumber penyakit. Saya bilang, sekarang ikuti kata-kata saya. Saya suruh pejamkan mata, fokus pada nafas, kemudian dia ikuti kata-kata saya. Terus saya bantu, sampai ke titik yang terdalam kesadarannya. Dia menangis. Betul, saya bilang, kamu sudah makan sehat. Betul, kamu sudah hidup sehat. Tapi jiwamu tidak sehat. Pikiranmu tidak sehat. Hubungan sosialmu tidak sehat. Saya hantam semua tiga itu. Baru mengakui,
Keluar semua kejujurannya. Sampai akhirnya mengatakan, penyakit ini ternyata Tuhan karena akibat saya sendiri. Sekarang kamu minta maaf sama Allah. Saya bimbing sampai dia menangis. Ya Allah, aku minta maaf. Karena selama ini aku tidak mengerti karena kebodohanku. Aku kira aku adalah korban dari dirimu. Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Bahkan ketika sakit pun Engkau yang menyembuhkan. Walaupun penyakit adalah buatanku sendiri. Sudah saya bimbing. Udah nangis, keluar air matanya. Saya bilang, angkat kedua tanganmu. Diangkat kedua tangannya. Bisa. Padahal sebelumnya kedua tangannya tidak bisa diangkat. Ini kejadian nyata, bukan rekayasa. Pengalaman saya menterapi seseorang. Disitulah Allah bekerja. Secara otomatis. Dan dia berteriak, aku sembuh. Dia tidak percaya. Tuhan bersamamu. Lebih dekat kepada kamu daripada urat nadi leher. Bahkan sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kamu. Kamu yang meninggalkan Tuhan selama ini. Kamu keluar, kamu jadi orang asing tubuhmu sendiri. Siapa napasmu? Siapa penglihatanmu? Siapa pendengaranmu? Saya ajak meditasi sebentar, kemudian dia sujud. Minta ampun pada Tuhan. Sekarang dia tetap sembuh. Permanen sembuhnya. Secepat itu. Nah, selama ini kan kita menempatkan Allah itu pada tempat yang tidak tepat. Makanya Allah bergantung sangkaan kamu. Mau ditempatkan Allah sebagai apa? Kalau dia ditempatkan sebagai kekasih, dia akan menjadi kekasihmu. Ditempatkan sebagai istri akan menjadi istrimu. Ditempatkan sebagai suami akan menjadi suamimu. Tempatkan sebagai ayah, dia akan menjadi ayah yang bijaksana. Terserah Allah tempatkan apapun. Karena Allah mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu. Jadi mengerti judul ini? Menjadi perajin nasib sendiri. Jadi rajin itu apa? Suka bekerja. Suka itu berarti terus menerus, bukan? Suka belajar. Bahasa lainnya getol, rajin itu. Nah, ada kata dalam bahasa Arab, yaitu jihad. Nah, jihad itu sungguh-sungguh. Nah, orang itu bisa bekerja terus-menerus, belajar terus-menerus, bahasa lainnya kan sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh itu bahasa Arabnya jihad. Jadi jihad itu sebetulnya adalah sungguh-sungguh menata nasib kita sendiri. Itu yang disebut dengan jihad akbar itu. Kan selama ini kita mengartikan jihad itu memerangi orang lain yang berbeda dengan kita. Bahkan menghalalkan adalah orang lain yang tidak berdosa. Perlu ada redefinisi dalam diri kita. Perlu dibongkar alam bawah sadar kita. Kalau itu masih tinggal, itu sangat berbahaya. Lalu kita melupakan diri kita sendiri. Jadi rajin itu selalu berusaha. Makanya ada rajin, ada perajin. Nah, kalau perajin, orang yang bersifat rajin. Jadi orang yang memiliki sifat rajin disebutnya perajin. Yaitu orang yang pekerjaannya, profesinya membuat barang kerajinan. Maka disebut perajin. Nah, sekarang barang kerajinannya bukan lukisan. Sekarang barang kerajinannya bukan seni pahat, bukan seni patung. Tapi barang kerajinannya adalah nasib kita sendiri. Lebih istimewa lagi. Mengerti sekarang? Oke. Ada yang namanya kerajinan. Nah, kalau kerajinan biasanya barang yang dihasilkan melalui keterampilan tertentu. Ternyata membuat tikar, membuat anyaman, ya, bikin segala macam kerajinan itu perlu keterampilan. Kalau bikin tikar, bikin barang kerajinan perlu keterampilan khusus untuk membuat itu. Bayangkan oleh kita. Memahat
melukis nasib kita sendiri, berarti perlu keterampilan khusus. Pertanyaan dari saya, pernah nggak belajar keterampilan untuk membangun nasib sendiri? Pernah? Jujur ya, pantes nasibnya kayak gitu. Pantas kan? Amburadul. Jiwa kotor, mental rusak, hubungan sosial terganggu, tubuh fisik juga kotor, sakit, duduk sebentar pegel, berdiri sebentar pusing, di tas isinya obat mah, obat sakit kepala. Waduh, ini kayaknya harus dirazia dulu ini. Paham ya? Oke, nggak apa-apa. Biasa ya, judul ini selalu pas dengan yang datang. Jadi perajin atau disebut juga pengrajin, itu pekerja terampil sebetulnya, yang menghasilkan suatu karya dengan tangannya, baik itu karya fungsional maupun karya dekoratif. Karya fungsional yang dipakai untuk sehari-hari, karya dekoratif yang dipajang itu sebagai hiasan. Nah, tubuh ini bisa disebut sebagai karya fungsional, bisa juga disebut karya dekoratif. Yuk, tubuh ini mau difungsikan sebagai apa? Mau digunakan sebagai penolong untuk orang yang susah, mau digunakan sebagai sumber cahaya bagi orang yang kegelapan, mau digunakan sebagai penolong untuk orang-orang yang belum sadar, untuk jadi penolong orang-orang yang masih ketakutan dengan kehidupan, terserah mau difungsikan apa. Tapi kalau hari ini tubuh ini tidak fungsional, kalau tidak fungsional jelas tidak ada unsur dekoratifnya, gak indah. Coba lihat orang-orang yang, mohon maaf ya, sering membuang waktu, kata-katanya menjijikan, pikirannya negatif, selalu menyalahkan orang, menghujat, protes. Lihat wajahnya, lihat wajahnya. Ada unsur dekoratifnya nggak di situ? Ada, ya, serem.